Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di podcast pagi titik balik perubahan. Pagi ini kita akan menemani Pak Muhajir ya. Bang Aswar, monitor. Belum ya. Halo Om. Oke lah, kok lepas ya? Hah? Om Muhajirnya. Halo, Nge. Jelas kah? Kok tiba-tiba menghilang ya? Jelas sekali. Sebentar. Oke. Kita buka dulu ya. Kita mulai ya. Nge, awali kita doa bersama dulu. Supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, halo. Nggih, sip. Masuk ya, Pak, nggih. Nggih, sip. Nggih, terus. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai podcast paginya. Seperti ini bersama Pak Osoh ya. Muhajir, nggih. Pak Muhajir, nggih. Nggih. Selamat pagi, salam kenal ini. Alhamdulillah ya. Amin, nggih, saya gugup nih. Imawon. Rumah di mana? Di Tegal. Ya, saya domisili Tegal, asli Demak. Oh, Demaknya mana? Demaknya Karanganyar, dekat Kudus. Oh, ini sini ada orang Meranggen di sini. Orang Meranggen, ya. Demak Semarang itu. Meranggen. Ya. Nggih, Pak. Ini, Pak. Ya. Gimana ceritanya? Ini saya udah ikut Torekot udah hampir lama ya, temak muter terus gak ada pemahaman di MEN ya. Terus saya ikut pemberdayaan, ikut seminar itu, sampai sekarang masih muter-muter. Cuma ini ada perkembangan, lihat YouTube-nya Bang Aswar ya, ada perkembangan, agak dikit perkembangan, memahami dikit lah. Iya. Kemarin ada kejadian. Habis ngasih motor ke saudara, kan motor satu nggak kepake. Ada lagi Pak yang kepake? Motor ya, ada apa? Kejadian ya, motor nggak kepake saya kasihkan, ya kan? Terus minggunya lagi motornya diambil sama orang, hilang. Oh, diberikan ke saudara gitu ya? Nah, satu, yang di rumah kan ada satu lagi. Kok malah diambil orang gitu. Alhamdulillah. Amin ya. Di motor satunya diambil di dicuri rumah. gitu Pak? Apa dibawa dicuri gitu ya? Ya dicuri. Saya udah jaga amanah itu kan ditaruh di garansi, gerbang dari kunci gitu. Kok diambil orang gitu. Ya udahlah. Apa gerbangnya jebol apa diangkat apa ya? Jebol ya, gemboknya jebol. Gemboknya dilepas sama pencuri ya. Ya. Lalu kemudian setelah apa namanya itu pagi-pagi bangun hilang ya udah kalau hilang ya nggak apa-apa sih hilang. Tapi kan gitu ya. Nggak masalah. Saya kembalikan kepada Allah. Ini memang perjalanan saya menjalani spiritual ya, saya ambil hikmahnya aja. Cuma pengen tahu lebih dalamnya lagi kasus apa gitu yang terjadi di dalam diri saya, kok semua diambil semua gitu. Oke. Ya. Jadi apa namanya ini yang harus kita selidiki itu soal apa namanya itu ya, kehilangan motor gitu ya. Iya. Nah, ini membutuhkan penjelasan. Jadi
apa namanya, kalau di PCI itu kita sebelum bikin penjelasan kita bikin dulu dimensi-dimensi itu, ya toh? Iya, iya. Nah, dimensi 3, 4, 5. 3. Jadi dimensi 3 itu realitas materi ya. Iya. Jadi yang menempati ruang ya. Yang menempati ruang. Oke, yang menempati ruang. Kemudian ada dimensi 4. 4. Itu yang menempati waktu. Kemudian ada dimensi 5 yang menempati apa, yang mengalami kehidupan gitu ya. Kehidupan yang ini, yang menempati ruang ini namanya tubuh, yang menempati waktu namanya itu pikiran, main, yang mengalami kehidupan itu ya perasaan. Jadi dari 3 dimensi ini saja kita udah bisa bilang aku yang bisa, aswar yang bisa dipegang begitu, aswar yang saya pikirkan, ya toh? Aswar yang saya rasakan, dan aswar yang nyata, ya toh? Kan gitu ya. Jadi aswar yang bisa saya pegang itu kan berarti badannya. Aswar yang saya pikirkan itu kan berarti pikirannya. Aswar yang saya rasakan gitu ya. Lalu aswar itu apa adanya, yang seadanya gitu ya. Adanya aswar itu gitu ya. Itu teorinya Heisenberg, prinsip indeterminisme. Jadi ada paling enggak di situ ada 4. Ya, paling enggak ada 4. Jadi aswar yang apa adanya, yang kasunyatannya gitu. Ya, seperti itu. Nah, terkait apa namanya, fenomena-fenomena kehidupan itu, nah kemudian kita apa ya, misalnya kehilangan motor, kita kemudian mengambil hikmah ya, si aswar yang bisa berpikir itu mengambil hikmah dari pikirannya ya. Nah itu apa namanya, sebenarnya itu masih belum hikmah ya. Aswar yang menempati waktu itu, aswar yang berpikir itu tidak melahirkan hikmah gitu ya. Dia hanya memberikan abstraksi ya. Abstraksi itu semacam penjelasan. Penjelasan itu bukan hikmah gitu kan. Dia penjelasan. Nah, yang lebih kuat dari penjelasan, dari rasionalitas itu adalah perasaan itu ya toh. Maka yang harus kita teliti adalah apa yang dirasakan aswar ketika kehilangan motor itu. Ya kan? Nah, itu yang harus diperiksa gitu ya. Jangan kalau kita langsung disimpulkan, maka itu masih berupa penjelasan saja ya. Hasil nalar ya. Dan tentu saja hasil nalar itu berdasarkan ya. Nalar itu bekerja dia berdasarkan konsep yang sudah ada. Artinya konsep di masa lalu gitu. Yang lebih kuat dari itu adalah energi perasaan itu sendiri ya, yang belum dinalarkan gitu. Bahkan nalar itu bisa bukan bisa ya, memang
dipengaruhi oleh perasaan gitu ya. Nah, inilah aswar itu, ya. Aswar yang bisa dipegang, aswar yang bisa dijelaskan, aswar yang mengalami, yang merasakan itu. Ini belum aswar yang seadanya. Ya, kan? Nah, mari kita coba ke apa respon perasaan kita ketika mengetahui bahwa motorku sudah hilang gitu kan. Itu yang harus kita cari. Itu yang harus kita cari. Pertama, apakah apakah kita berpikir, apakah kita merasa atau gini deh, untuk mengetahui perasaannya apa yang diucapkan Pak Muhadzir ketika pertama tahu motornya hilang sebelum berpikir gitu. Pak Muhadzir, dibuka audionya di kiri bawah ya. Tekan. Ini masih kemut. Ya, ya. Yang saya pikirkan waktu itu kalau udah hilang itu ya udah nggak apa-apa dah. Udah biasa hilang sih. Udah biasa hilang, udah terbiasa. Oke, udah biasa hilang. Okay. Amazing. Udah biasa hilang. Jangankan yang motor, yang MM-an hilang nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Waduh, ya, udah biasa hilang gitu ya. Itu bisa kita cek itu, kalibrasi. Udah. Ini seperti teman saya ini Pak, ketika ini ya teman saya nih di kampung, ketika istrinya pergi gitu ya nggak apa-apa lah, saya udah bisa sakit sama perempuan. Oke, udah biasa hilang gitu ya. Coba kita kalibrasi dulu. Nah, baik, kalibrasi. Ya 30. 30. Oh, ini sama dengan Mas Camim. Mas Camim itu pertama kali ngilangin ATM saya. Kalau kemudian motornya hilang. Itu 30 gitu. Ini menarik ya, ini menarik. Udah biasa hilang. Di sini 30. Kalau itu nature 30, maka kita bisa kita bisa memahami ini ya, kita bisa tarik ini hasil ini ya, hasil kalibrasi itu berarti di dalam perasaannya itu ada semacam konflik. Benar sekali. Ada konflik tentang kepemilikan material itu. Jadi memiliki materi itu jadi ada rivalitas ya, ada rival antara spirit dan materi gitu. Jadi akhirnya kemudian tuh kita biasanya ya pandangan budaya ya, ada pandangan budaya, ada juga pandangan keagamaan. Ini kita dalam budaya yang sama, itu cenderung melihat materi itu sesuatu yang buruk. Ceramah-ceramah, khotbah-khotbah keagamaan, kita selalu mendengar materi itu tidak dibawa ke dalam kubur. Materi itu tidak dibawa ke akhirat. Ya, itu kan pandangan budaya, pandangan keagamaan, lalu itu kita serap sebagai pandangan spiritual kan. Nah, jadi kemudian akhirnya apa? Ketika materinya udah ngumpul hilang karena itu memang jiwanya ditolak. Ini tidak baik bagi evolusi spiritual saya. Nah, di situ kita bisa lihat, kita bisa prediksi
konflik antara spirit dan materi gitu ya. Jadi ada rivalitas antara spirit dan materi, dan memang ini terjadi dalam berbagai budaya ya. Kita mengenal pertempuran ya keras antara Ibnu Rus dengan Imam Ghazali gitu ya. Jadi Ibnu Rus itu sangat rasional empiris, sementara Imam Ghazali sangat spiritual, dan itu mereka berversus ya, berversus. Kemudian juga di dalam budaya barat ada di abad pertengahan itu antara gereja dan sains, dan itu juga bertempur gitu ya. Di budaya Jawa saya tidak begitu mengerti, tetapi di budaya Jawa juga cenderung atau kurang begitu memberikan porsi yang sama antara spirit dan materi gitu ya. Ya. Tidak memberikan porsi pandangan yang seimbang, pandangan yang adil gitu. Itu kurang lebih sejarah ya, rivalitas antara spirit dan materi. Padahal dalam agama Islam itu kita melihat gitu ya, salah satu hal yang dianggap suci, atau bukan dianggap suci, salah satu yang disucikan ya, adalah harta benda. Nggak boleh dirampok itu. Ya kan? Jadi di situ kemudian kita melihat, ini pandangan keagamaan sekarang ini tidak korup ya, dia korup. Bagaimana mungkin dia memversuskan antara spirit dan materi gitu. Halo, Om Jamin. Iya, Om. Ini Ya. kelihatannya ada sedikit Gangguan. gangguan jaringan di kantor. Ya. Tunggu sebentar. Ini Om Jamin. Kan kasusnya banyak saya. Cerita dulu nggak apa ya? Gak apa-apa, nggih, sambil Sambil nunggu Bang Aswar ya. monggo. Itu kan waktu saya ke Tegal nikah, kan ada usaha mau jalan. Nggih. Saya bawa adik kecil perempuan, saya sekolahkan di sini sambil bantu. Tambah besar lagi, saya bawa adik laki-laki ya. Bawa satu, semua saya kasih kios semua. Sambil berjalannya waktu kan berkembang, saya buka usaha karaoke, yang nyuruh Mbak Yai nih. Nggih. Karaoke udah buka jalan, terus saya nggak bisa nanganin kan, saya terlalu ini bawa kakak ke sini. Habis itu mana dimilikin semua gitu. Sama? Semua saudara-saudara. Oh, no. Terus saya sakit gitu. Sakit, terus saya belajar spiritual terus lah. Apa artinya uang, duit, harta gitu kalau saya sakit gitu. Terus saya ngaji sono, ngaji sini gitu. Hampir 10 tahun ya saya belajar mengembangkan diri, ngaji, tasawuf di Pekalongan, diajarin, malah dirampok lagi di spiritualitas ya, dimanfaatkan sambil dijalankan. Udah terlanjur masuk ya gak apa-apa gitu. Seolah saya itu berjuang sama kelompok-kelompok gitu kan. Pengen membebaskan diri, berjuang, pengen bebas intinya gitu. Tapi banyak kendala. Berkembangnya waktu ini kan saya udah sadar dan mulai membuka usaha agak jalan lah ini agak jalan. Terus masa ada teror, banyak teror, saya sih ya semaksimal mungkin di tempat usaha sering sakit, memang. Kolap pikiran. Kalau kehilangan udah biasa, ini udah terbiasa. Diambil saudara, diambil teman baik, seperti gitu ya? Iya, udah biasa. Capek, kadang-kadang sempat frustasi waktu itu, tapi saat dibantu spirit agamis ya,
ya salehkan ya, saya pasrahkan. Penting mengamankan jiwa meraga dulu. Oke, halo. Iya. Oke. Kita balik ya. Jadi di dalam pandangan-pandangan keagamaan, bukan pandangan agama ya, pandangan keagamaan itu juga tidak adil, ya. Tidak adil memposisikan ya materi. Selalu orang cenderung memversuskan. Kalau tidak memversuskan itu memarginalkan posisi materi ini, gitu ya. Jadi materi tidak penting, yang penting hati gitu. Iya. Itu saya kira pandangan-pandangan semacam itu masih ada setidak-tidaknya jejak-jejak rivalitas antara Ghazalian dan Ibnu Rus gitu ya. Kalau Ghazali itu bapak saya malah. Oh, Imam Ghazali. Iya. Jadi pandangan semacam itu karena dia dominan, menguasai akal budi masyarakat, maka masyarakat itu kemudian dia tidak akan membangun ekonomi gitu. Tidak akan membangun ekonomi. Masyarakat yang didominasi oleh pandangan yang pesimistik terhadap materi, itu nanti asetnya akan banyak dijual. Itulah yang terjadi pada masyarakat Indonesia hari ini. Kita bisa melihat Jakarta itu sudah habis tuh asetnya dijual. Tanah di Jakarta kan, itu udah nggak ada lagi. Kampung Betawi itu kan tinggal di setu pojok-pojokan gitu ya. Saya kira itu bukan hanya soal betapa kuatnya pengaruh modal, tetapi juga betapa di sisi lain kita bisa lihat betapa lemahnya, betapa pesimisnya masyarakat kita dalam mengelola harta gitu ya, mengelola aset. Kita kan selalu selama ini mengambil posisi konflik bahwa modal mereka besar gitu kan, sehingga kita dibeli. Loh, bukan soal itu. Kita memang sejak awal punya pandangan pesimis dalam mengelola aset gitu. Karena apa? Ya capek ngurusin dunia, capek ngejar materi, apalagi capek berurusan orang banyak ya. Capek gitu. Ya itu masih apa istilahnya itu, masih merasa bersalah jika lebih banyak mengalami pengalaman duniawi. Ya. Nah, ini mesti didudukan gitu ya, mesti didudukan. Jadi bahwa spirit dan materi itu satu dan sama, itu yang penting ya. Jadi tidak diversuskan. Jadi spirit dan materi itu adalah satu dan sama. Bahkan lebih ini lagi, Iqbal ya. Iqbal itu seorang filsuf yang ya dia menyalahkan Ghazali karena melihat kemunduran umat Islam yang punya pandangan keagamaan tapi memiliki daya transformatif yang lemah terhadap peradaban. Karena terlalu spirit gitu. Terlalu spirit. Ya, itu bisa dibaca di bukunya Iqbal ya. Mengkritik Imam Ghazali dia. Setidaknya begitu yang pernah saya baca ya. Jadi Iqbal mengatakan bahwa sebenarnya materi adalah aspek spirit yang terindra. Wah, kan bagus nih ya. Yang indrawi. Saya juga ya
apa ya, samalah dengan Pak Muhajir. Iya, Muhajir. Saya kira semua ya di Indonesia mesti hidup dalam pandangan budaya, pandangan keagamaan yang pesimis terhadap materi gitu. Saya berjibaku juga dengan bagaimana melampaui pandangan semacam itu. Soal itu Iqbal yang membantu saya ya, filsafatnya Muhammad Iqbal. Iqbal itu seorang filsafat Pakistan ya. Itu membantu saya untuk melihat bahwa spirit dan materi itu keliru kalau kita rivalkan. Sangat keliru. Memang kalau materialisme ya itu salah. Materialisme itu kan sebuah pandangan bahwa satu-satunya kenyataan adalah yang materi, itu kan pandangan filsafat. Tapi materi itu sendiri dia kan sebuah realitas. Jangan jangan terjebak pada keismean gitu ya. Itu kan pandangan ilmu gitu. Pandangan filsafat materialis dan spiritualis. Jadi kemudian spiritualis itu jadi isme, material itu jadi isme. Akhirnya kan berkubuh. Nah ini saya kira perlu didialogkan kembali. Ya. Jadi perlu didialogkan, tidak perlu tidak bertentangan, tidak clash gitu ya. Jadi saya cukup lama itu berusaha mempertemukan antara materi dan spirit itu. Hampir 2 tahun sampai kemudian tuh karena saya merasa jiwa saya itu ada pandangan yang pesimis terhadap materi. Untung saja waktu itu Pak, di tarekat saya itu, mursyidnya itu kita diwajibkan kaya. Wajib kaya. Iya, nanti katanya kalau harta benda itu nggak diurus oleh kamu, nanti diurus oleh siapa gitu. Kalau diurus preman, nanti dia bikin tempat diskotik. Dia nanti bikin pasar narkoba. Itu gimana tuh? Permennya permen narkoba ya. Soft drinknya bir. Nah kebetulan mursyidnya itu kamu harus mengurus dunia ini. Kamu nggak bisa punya pandangan dunia ini kotoran gitu. Nggak bisa. Materi itu kotoran. Nah itu kan. Saya kemudian tuh Pak untuk membuat konstruksi ulang materi dan spirit ini saya ngambil waktu 1 tahun. 1 tahun saya waktu itu hampir tiap hari ke perpustakaan filsafat UGM. Ya saya hampir setiap hari itu saya ke perpustakaan filsafat UGM untuk menyelesaikan untuk mendialogkan kembali. Jadi saya coba pertemukan kembali dipertemukan dulu, lalu didialogkan gitu. Jadi jangan dipertemukan lalu dikleskan kan, lalu dikhususkan, taruh batin kita. Untuk nggak mati, hampir mati juga sih. Ya ini cara cara melampaui rivalitas antara spirit dan materi ya. Karena memang pandangan budayanya, pandangan keagamannya itu pesimis. Ceramah-ceramah, khotbah, ya kan? Jadi akhirnya saya memutuskan 1 tahun saya akan kembali pertemukan antara materi dan spirit itu. Selama 1 tahun itu saya pertemukan, lalu kemudian saya dialogkan. Saya ajak spirit dan materi itu berdialog, saya kumpulkan gitu. Saya kumpulkan pendukung materialisme mana, saya kumpulin bukunya. Pendukung spiritualisme mana, saya kumpulin juga bukunya.
Lalu ini kan sudah kelas nih kan, sudah Iya. menjadi versus dalam budaya. Nah, saya kemudian tuh bingung gitu, mau ikut yang mana kan, udah dua tumpukan buku gitu kan, masing-masing sama kuatnya. Akhirnya tuh ya saya memutuskan saya mau studi pustaka di perpustakaan UGM. Itu saya minta teman saya yang lagi ngambil S2 di sana, tolong saya diajak masuk karena saya kan nggak kuliah gitu, bukan orang kuliahan filsafat. Akhirnya teman saya, pokoknya nanti habis kamu hantar saya ke perpustakaan, kamu pinjam atas namamu, saya fotokopi, kamu saya traktir. Ya hampir 1 tahun kamu saya traktir gitu ya. Akhirnya kemudian setelah saya pertemukan, saya dialogkan kembali, kemudian ketemu kesimpulan gitu ya, ketemu kesepakatan. Situ kesepakatan itu akhirnya dalam pandangan Iqbal tadi bahwa materi ini adalah aspek spirit yang indrawi. Jadi jangan diversuskan. Dia adalah spirit yang memateri. Dia adalah spirit yang masuk ke dalam ruang waktu. Masuk ke dalam ruang waktu. Itu ya akhirnya saya jadi ngerti gitu lewat Iqbal ya. Lewat Iqbal, Iqbal dia mengkritik positivisme, mengkritik spiritualisme. Iqbal kemudian dia mencoba Iqbal tuh tidak berpikirnya itu tidak selalu membuat pemisahan gitu, tetapi dia menghubungkan. Jadi itu pola pikir modusnya jangan atau gitu, tapi Atau ya. pakai dan ganti modusnya gitu ya. Ya. Jadi saya coret-coret modusnya atau saya ganti dan ini kesepakatan yang menjadi form baru dalam jiwa saya gitu ya. Akhirnya seperti itu. Lalu kemudian tuh dari situ saya tidak merasa bersalah kalau nerima uang banyak. Tidak ada perasaan tidak nyaman, tidak ada kebingungan kalau saya menerima uang banyak. Berarti ini bahkan saya juga mengikuti seorang metafisikawan dari Amerika. Dia menyebut bahwa uang adalah dokumentasi dari spiritmu yang masuk dalam ruang waktu gitu ya. Potret dari spiritmu yang masuk ke dalam ruang waktu. Oke lah, betul bahwa juga kita bisa simpulkan, ya betul Masih bahwa, halo? Ya aman ya. Aman ya, oke. Jadi, oke lah bahwa memang ada, uang adalah potensi iblismu yang masuk ke dalam ruang waktu gitu. Tetapi kan kita bukan pada posisi iblis itu gitu. Oh, iya. Kenapa kita kemudian menjadi ragu tentang diri kita? Kita mestinya orang beriman itu mantap. Uang adalah potensi keilahianku yang masuk ke dalam ruang waktu. Tapi bagi yang belum beriman, itu potensi iblis yang masuk ke dalam ruang waktu gitu. Jadi di dalam hal di sini yang diperlukan adalah kita mesti mantap bahwa kita bukan iblis, titik. Ya. Jadi nggak ngambang gitu ya. Jadi Ya, ketakutan di situ ya. Ada ketakutan di situ memang meragukan keyakinan iman. Anda bersinggungan ya waktu transisi waktu itu ya, proses pelepasan. Malah itu program bisa masuk ke program diri. Dan kayak contohnya kayak gini ya, ini kios didatangi orang banyak emang, saya tolak gitu. Ada penolakan diri. Saya nggak perlu uang banyak-banyak, gitu malah. Nah, itu saya nggak perlu uang banyak-banyak. Nah. Terus itu
kenapa saya tolak? Badan saya sakit semua gitu. Ada penolakan diri kan, badan sakit. Ya gimana nggak sakit badannya, apa energinya 30. Oh, gitu. Ngecernya 30. Wah, itu sakit semua itu, Pak. Ya saya tolak, artinya secukupnya aja sesuai dengan kekuatan jiwa saya gitu. Ya, jadi memiliki banyak uang itu sama saja merasa terhukum gitu kan. Iya. Makanya badannya sakit gitu. Badannya sakit. Jadi ya itu saya kira pandangan budaya juga menyumbang, pandangan keagamaan juga menyumbang gitu. Dan itu ya sudahlah, ini mesti kita pertemukan kembali ya toh. Yeah. Ini kan pandangan orang di masa lampau, bukan kata Wahyu ini kan. Bahkan di agama itu kan disucikan harta itu, tidak boleh dicuri. Ya toh. Jadi tujuan agama itu kan untuk menjaga apa itu ya, keturunan, harta benda, itu kan dia sucikan. Situ saya melihat, waduh, parah ini kita ini. Dari kecil mendengar ceramah, jangan terlalu rakus sama dunia. Tanpa dipertegas maksudnya apa gitu kan. Jadi memiliki materi itu, di sini poin pentingnya. Bukan untuk apa ya. Jadi memiliki materi itu bukan untuk dikuasai, tapi untuk dikelola. Ya. Iya. Apa istilahnya itu ya? Azima ya, kalau bahasa pondoannya itu. Jadi memiliki materi itu untuk membangun peradaban, untuk menegakkan kebenaran, ya toh. Jadi dia tidak diversuskan. Saya beruntung waktu itu ya, dikuatkan oleh mursyid. Enggak, jangan, itu pandangan orang bodoh itu katanya kamu versuskan. Pandangan orang bodoh itu katanya kamu versuskan. Tidak, itu berarti kalau kamu memversuskan, itu kamu banyak masalah dalam akidahnya. Banyak masalah. Bagaimanapun juga, memang kehidupan materi itu tidak sempurna, karena masih progresif. Tetapi itu sudah, apa ya, itu kan sudah kehendak Tuhan gitu kan. Sudah kehendaknya. Jadi, ya memiliki materi yang banyak itu karunia Tuhan, bukan apa namanya, hukuman gitu ya. Iya. Dan hukuman. Jadi kita tidak perlu takut. Nanti kalau punya uang banyak ini paling terakhir masuk neraka. Masuk surga. Kok masuk neraka? Dulu kita diajarkan enggak, kata guru saya. Itu kalau kamu punya uang banyak, nanti rumahmu itu nanti menjadi pesawat Sukhoimu menuju surga gitu kan. Karena rumahnya buat pengajian, buat wiridan gitu kan. Itu jadi kendaraanmu gitu. Jadi ini mazhabnya mazhab optimisme. Mazhab optimisme. Ya kan, semangatnya semangat optimisme. Kalau punya Rolls Royce itu buat ngaji. Ya, itu buat siar agama, itu kan azimah ya. Buat siar agama. Buat, dalam hal ini agama maksudnya siar kebenaran gitu. Siar kebenaran, bukan untuk menolak kebenaran. Kita tidak perlu ragu dengan itu gitu. Kita kan di kita ini kan belum punya pengalaman kaya lalu menolak kebenaran kayak Korun, ya toh. Ya, Korun itu kemudian dicela bukan karena memiliki harta, tapi karena sikapnya yang mendukung kepalsuan, bukan karena hartanya gitu. Dasarnya kan itu. Hanya saja Korun itu memang apa ya? Dengan harta itu kemudian dia punya kekuasaan, ya iyalah. Tapi sebenarnya bukan pada hartanya itu. Pokok persoalannya adalah pada sikap ya. Iya, sikap Korunnya. Sikap Korun yang menentang kebenaran, bukan pada hartanya gitu. Nah, itu kemudian kita diceramahin.
Jangan terlalu banyak harta, nanti seperti Korun. Ya, ngapain ada Pak Ustadz kalau aku masih jadi Korun gitu. Ngapain aku punya guru kalau sampai aku jadi Korun gitu kan. Iya. Tapi kita selalu ditakut-takutin biar pesimis. Akhirnya kan kata guru saya, loh kamu berarti nggak nganggap saya kalau kamu masih jadi Korun. Ya kan? Kita punya guru itu biar ini jalan tidak jadi Korun saya. Kenapa? Loh saya sudah punya guru. Insya Allah selamat gitu kan. Harus optimis, selamat saya. Harus optimis. Jangan kemudian saya nanti ini nggak selamat kalau punya materi yang banyak. Itu kan pesimis sekali gitu ya. Pesimis sekali. Kalau mazhab pesimis ini biasanya ini mazhab yang apa ya? Yang tidak adil dalam pemikiran. Biar adil dalam pemikiran, mazhabnya itu mazhab ya apa namanya kayak Iqbal. Terus Al-Hikam juga itu, tapi hati-hati kalau Al-Hikam itu diajarkan sama orang yang udah begitu kaya, dia pilih nanti yang cari orang kaya yang ngaji hikam itu enak, optimis sekali pokoknya. Iya benar. Ya, cari yang kaya gitu ya. Jadi ngaji hikamnya sama yang orang kaya. Kalau ngaji hikamnya sama yang belum terlalu kaya, itu ngajinya itu kan sabar, bab sabar, ya dan gampang putus asa gitu ya. Nah, makanya kita punya definisi bahwa juhud itu sedikit modal, padat prestasi, ya toh? Ya. Nah, itu juhud itu sedikit modal, padat prestasi. Artinya ini dia produktif. Bukan juhud itu berarti aku memversuskan, aku ke spirit saja, nggak usah ke materi. Loh itu bukan juhud itu. Itu justru pandangan yang apa ya di dalam akidah itu qadariyah apa jabariyah ya, memversuskan itu. Jadi ini jadi memang 30 ini harus diilmui dia nih ya, bahwa mulai hari ini saya tidak memversuskan gitu. Dan memversuskan ini sebenarnya ini salah satu kesukaan ego ya, hiburannya ego itu selalu memversuskan, selalu membuat versus itu kan membuat pemisahan, ya kan? Setelah membuat pemisahan, dari situlah muncul apa? Permusuhan. Setelah permusuhan muncullah konflik. Jadi yang pakai modus atau itu pasti akan menciptakan permusuhan ya. Sekarang ini kan dia agak di pandangan keagamaan yang rame di masyarakat itu permusuhan. Semua dimusuhi gitu lah. Terus di mana peran dakwanya gitu kan? Kalau semua dimusuhi. Makanya itu kemudian tuh kayak apa ya? Kiai-kiai semacam Gus Baha itu kemudian kalau kita punya pandangan permusuhan, maka Nabi Muhammad itu tidak cocok partner sama Jibril. Dia partner saja sama malaikat pencabut nyawa udah. Dan nyatanya Nabi Muhammad itu partnernya sama Jibril. Artinya itu optimisme bahwa orang itu entah sekarang atau nanti dia akan tercahayai gitu kan. Kalau Nabi pakai mazhab permusuhan, partnernya pasti malaikat pencabut nyawa. Tuh, cabut. Ya. Jadi ini pandangan versus ini harus koherenkan ya Pak. Ya harus dievolusikan ya. Harus dievolusikan menjadi paling enggak ini harus dipertemukan dulu ya toh. Ya.
dipertemukan, didialogkan, lalu berpelukan, nah, tingki-tingki gitu ya. Ada satu kalimat dari Hawking yang sangat bagus, bahwa betul kita tidak menafikan bahwa kegelapan itu ada. Tetapi kegelapan itu jangan dibenci, cukup hindari saja gitu. Itu cara Hawking, biar kita tidak memversuskan. Kegelapan itu memang ada, dan efek kegelapan itu buruk. Tapi jangan kamu benci. Karena ketika kamu benci, justru kamu masuk dalam kegelapan itu. Jadi bagaimana? Biar nggak dibenci, lampaui saja. Hindari saja, tanpa membencinya. Artinya, di situ yang diperlukan itu bukan membenci, tapi tarik garis batas bahwa kita berbeda gitu. Bukan kita bermusuhan, hanya berbeda. Tarik garis batas bahwa kita beda, tapi tidak bermusuhan gitu. Karena kita ketika bermusuhan, kita sebenarnya sudah dalam kegelapan, tapi masih berdalil aku dalam cahaya gitu kan. Itu yang ketika kita mampu membedakan, istilah kita dalam posisi tercerahkan tuh. Kita berbeda. Kita berbeda. Itu cara Hawking untuk tetap mengakui kegelapan itu ada, tetapi ya hanya perlu dibuat garis batas bahwa oke, kita berbeda. Itu yang paling pokok. Jadi ini kayaknya harus masih bisa dilanjut ini ya. Untuk pagi ini cukup dulu. Paling enggak akarnya ini mulai tampak gitu ya. Jadi ini dalam rangka upaya mempertemukan, mendialogkan, dan menyepakati lalu berpelukan ya. Asik ya, berpelukan. Antara materi dan spirit. Insya Allah itu setelah berpelukan itu, harta itu betul-betul kita kelola semaksimal mungkin untuk mencapai potensi maksimalnya, ya toh? Yeah. Potensi maksimalnya itu seperti apa kata Hawking? Hawking itu bagus. Potensi maksimal jiwa kita terhadap aset lemon dijadiin lemonade gitu ya. Yeah. Jadiin sirup lemon lebih mahal, lebih awet. Itulah cara mengelola kekayaan. Lemon, buah lemon dijadiin sirup lemon. Sehingga sirup lemon itu lebih awet. Ya, atau dicampur air bisa terasa. Ya, satu biji lemon dijadiin berapa botol itu kan. Dia punya nilai tambah. Kalinya lebih ya, benar. Lebih. Nah, ini yang disebut dengan amilus solihat gitu ya. Bukan kemudian lemonnya saya kebanyakan, ayo maling ambil aja. Itu kita mensponsori kegelapan. Lemon dijadiin sirup lemon. Ini definisi metafor sederhana tentang amilus solihat itu. Amilus solihat. Oke, itu dulu pagi ini. Nanti kita lanjut lagi. Ini baru berusaha mempertemukan ini kan, mendialogkan antara materi dan spirit. Iya. Kayaknya ini bab paling penting untuk Pak Wajir, Haji ya. Makasih banyak Bang Aswar. Hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih Pak Muhajir. Insya Allah kita ketemu Senin ya. Oh iya. Besok insya Allah dengan Bang Dani kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.